Halo teman-teman semua, jadi kembali lagi bersama aku Savana Putri. Seperti biasa aku mau bagiin info lagi mengenai beasiswa buat kalian. Dan beasiswa kali ini yaitu beasiswa ISMA 2022, studi singkat di luar negeri untuk mahasiswa S1. Oke, kita langsung aja mulai ke videonya. Oke, jadi program Indonesian International Student Mobility Award atau ISMA 2022 ini bertujuan untuk memberikan hak dan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengembangkan kompetensi dan pengetahuannya, serta memberikan pengalaman studi di perguruan tinggi luar negeri sebagai implementasi dari program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dari Kemendikbudristek. Nah, melalui program ISMA ini, mahasiswa itu dapat mengambil mata kuliah untuk pengembangan diri yang diminati dan sesuai dengan persyaratan yang berlaku di perguruan tinggi mitra di luar negeri dan perguruan tinggi asal mahasiswa. Oke, jadi dalam program ISMA ini kalian itu bisa menempuh pembelajaran di perguruan tinggi di luar negeri yang menjadi mitra Kemendikbudristek selama 1 semester yang bisa disetarakan hingga 20 SKS. Nanti kalian itu bisa atau akan mengambil 3-4 mata kuliah dari 10 mata kuliah yang ditawarkan perguruan tinggi mitra luar negeri dan berkuliah bersama mahasiswa asing lainnya di dalam kelas yang sama. Oke, jadi cakupan beasiswa ISMA ini yang pertama itu biaya pendaftaran dan perkuliahan atau tuition fee di perguruan tinggi tujuan luar negeri itu secara gratis lah. Lalu kalian juga akan mendapatkan biaya perjalanan, tunjangan biaya hidup, tunjangan kedatangan, asuransi kesehatan, biaya aplikasi visa, dan juga biaya tes PCR dan juga karantina. Nah, untuk persyaratan beasiswa ISMA ini sendiri, pertama itu merupakan mahasiswa S1 dari perguruan tinggi di Indonesia di bawah Dirjen Pendidikan Tinggi, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Lalu yang kedua merupakan warga negara Indonesia yang saat ini tinggal di Indonesia dan tidak mempunyai kewarganegaraan ganda. Lalu yang ketiga itu kalian itu harus sedang menempuh pendidikan di semester 4 atau semester 6 pada saat pendaftaran, lalu berusia tidak lebih dari 23 tahun pada tanggal 1 Juli 2022. Lalu yang kelima persyaratannya itu tidak pernah mengambil cuti kuliah selama studi sarjana, lalu tidak pernah mengikuti program pertukaran ke luar negeri yang dihadiri secara fisik bukan online, termasuk summer program, internship, exchange, credit mobility, CTN, dual or double degree selama studi sarjana. Nah, kalian itu harus mempunyai IPK minimal 3,0 dalam skala 4,0 yang dibuktikan dengan transkrip akademik terakhir. Lalu, kalian itu harus mempunyai kemampuan bahasa Inggris yang memadai dengan skor minimal IELTS 6,0 or TOEFL IBT 78 or Duolingo English Test itu 100. Nah, tes ini harus diambil setelah tanggal 15 Agustus 2020 dan diterima oleh ISMA paling lambat 12 April 2022. Kalian juga harus pastikan bahwa harus telah mengecek ketentuan minimal persyaratan bahasa yang diminta oleh universitas tujuan. Lalu persyaratan yang ke-9 itu kalian itu harus dicalonkan oleh wakil rektor bidang akademik dari perguruan tinggi asal kalian, lalu tidak mendapatkan tunjangan hidup dari dana atau beasiswa lainnya yang berasal dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia dan LPDP selama peserta mengikuti program ISMA. Lalu persyaratan yang ke-11 yaitu tidak mengikuti program kampus merdeka lainnya yang bersamaan dengan pelaksanaan program beasiswa ISMA. Lalu yang ke-12 tidak pernah mengikuti lebih dari 1 program kampus merdeka sebelum mengikuti program beasiswa ISMA. Lalu persyaratan yang ke-13 yaitu tidak pernah melanggar peraturan, norma, dan atau hukum yang berlaku di Indonesia. Lalu yang ke-14 itu bersedia untuk mengikuti tata tertib selama mengikuti program beasiswa ISMA ini. Oke, sekarang kita masuk ke berkas dokumen yang dibutuhkan. Nah, untuk berkas dokumen yang dibutuhkan itu berupa soft copy ya guys. Pertama itu surat rekomendasi yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Internasional dari perguruan tinggi asal atas nama Wakil Rektor Bidang Akademik. Kalian bisa download surat rekomendasinya pada link ini atau kalian bisa cek di description box aku. Lalu yang kedua itu sertifikat kemampuan bahasa Inggris baik IELTS, TOEFL IBT, or Duolingo. Lalu yang ketiga transkrip akademik baik
Lalu yang ketiga itu transkrip akademik harus dalam bahasa Inggris. Lalu yang keempat, surat pernyataan tidak pernah atau sedang mengikuti program-program pertukaran internasional. Kalian bisa download format suratnya di link ini atau kalian bisa cek di description box aku. Lalu surat yang kelima itu surat pernyataan bebas narkotika, psikotropika atau zat adiktif lainnya. Kalian bisa langsung aja download format suratnya di link ini atau kalian bisa cek di description box aku. Lalu yang keenam itu ada surat pernyataan tidak pernah terlibat dalam kekerasan seksual. Kalian bisa download format surat pernyataannya pada link ini atau kalian bisa cek di description box aku. Oke, sekarang kita masuk ke syarat pendaftarannya. Jadi kalau kalian berminat pada beasiswa ini, kalian bisa mendaftarkan diri secara online pada website ini atau kalian bisa cek di description box aku. Nah, lalu kalian bisa langsung aja klik tombol apply pada bagian kanan atas halaman. Lalu kalian itu harus buat akun terlebih dahulu dengan memasukkan email aktif, username dan juga password yang akan digunakan. Lalu kalian itu harus login kembali menggunakan email or username and password yang sudah kalian buat. Lalu selanjutnya itu akan muncul tampilan dashboard. Lalu klik tulisan continue register now untuk mengisi data diri yang diminta serta melampirkan berkas dokumen yang telah aku sebutkan tadi. Lalu selanjutnya kalian bisa klik submit untuk mengirimkan pendaftaran. Lalu setelah klik tombol submit, kalian itu tidak bisa lagi untuk mengedit formulir pendaftaran kalian. Nah, jadi kalian itu harus pastikan untuk memeriksa dengan teliti nih seluruh data-data yang sudah kalian masukkan. Lalu kalian itu bisa memilih hingga 2 universitas tujuan kalian. Oke, jadi untuk batas waktu pendaftaran dari beasiswa ISMA ini sampai dengan tanggal 12 April 2022 di jam 23.59 waktu Indonesia Barat. Oke, jadi untuk pilihan perguruan tinggi luar negeri tujuan, kalian bisa lihat aja langsung di sini. Oke guys, jadi kalau ada yang ingin ditanyakan mengenai beasiswa ini, kalian bisa langsung aja hubungin kontak resminya, yaitu ada di kontak ini atau kalian bisa cek di description box aku. Oke guys, jadi terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, kalian bisa langsung aja like, comment, share, dan subscribe ke channel ini. Buat kalian semangat, semoga lolos dan sampai jumpa di video berikutnya.